Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu bahan pokok demi memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap ibu rumah tangga pada umumnya. Hal itu juga biasa dilakukan oleh Sarwenda, istri dari Ruben Onsu yang rutin berbelanja kebutuhan pokok untuk keluarga tercinta. Namun, suatu kebiasaan unik pun sering dilakukan Sarwenda, yang mana dirinya sangat detail dengan harga sembako yang berada di supermarket dan pasar tradisional, hingga membandingkan harga keduanya. Kalau belanja di supermarket mall, hitungan Mbak, dia ini kalau gue di pasar tuh dapat sekian nih, ini gitu. Jadi padahal beda 2.000 doang, dia bisa. Ya, tapi kalau 2.000 dikali 10, ya jadi dia bisa nggak jadi beli, karena dia udah tahu harga yang di pasarnya berapa gitu. Jadi yang menurut dia di pasar nggak ada, udah deh ini gue beli. Tapi ya kalau di pasar ada, dia mau nahan itu buat besok pagi dia baru ke pasar. Pokoknya kalau untuk perlengkapan dapur, dia udah paling komplit gitu. Kalau untuk disuruh shopping, sampai sekarang ini dia beli tas, beli sepatu sih kalau gua nggak suruh dia mah kagak beli itu aja dipakai, itu aja dipakai. Cuma dengan dapur gitu, dia nggak akan pulang kalau nggak ditarik. Siapa ya gitu, tunggu aja di mobil gitu. Jadi dia kalau ke pasar tuh menurut dia ya mumpung lagi ke pasar, jadi dia ambilin yang menurut dia gampang habis di rumah. Iya, nah kalau daster berjenis-jenis tuh dia banyak, berjenis-jenis banyak. Dia ngoleksi daster, dia dagang daster sendiri. Tapi kalau dia punya banyak waktu, dia langsung dagang sendiri, dia ini sendiri gitu. Jadi dia punya sesuatu yang menurut dia, apa yang dia suka itu yang dia kerjakan. Dagang daster kan udah lama, cuman karena nggak diseriusi secara benar ya. Pokoknya intinya kalau yang orang mau cari dasternya Sarwenda ya udah ada IG-nya sendiri, udah ada ini sendiri. Tapi kalau untuk dijual dalam skala besar ya enggak lah, semuanya masih dia kerjakan sendiri sama adiknya. Kalau di pasar dia pasti sekalian. Kalau dia ke pasar yang dia belanja, dia udah punya langganan mie ayam sendiri, langganan soto ayam sendiri, itu udah ada. Jadi dia udah punya bayangan sendiri gitu. Tapi kalau syuting itu dia memang harus ada, kita harus ngomong dulu ke dia, minggu depan ada, kamu mau diundang ini, dia itu nggak bisa mendadak besok datang ya, nggak bisa, karena menurut dia kalau dia datang kayak gini nih, berarti kan dia harus tinggalin jam tidurnya anak nih, harus gini. Oh berarti gue harus siapin dulu nih kalau anak gue bangun, jadi dia mesti ada prepare. Banyak pertimbangan. Resmi menikah sejak 2013 dan dikaruniai 3 orang anak, perjalanan cinta rumah tangga Ruben Onsu kian berwarna lantaran kehadiran sang istri yang selalu mensupport dirinya. Menanggapi hubungan dirinya dengan sang istri yang tak pernah tergoyahkan, Ruben Onsu pun mengaku jika dirinya sangat kagum dengan sang istri tercintanya, Sarwenda. Ya, kagumnya adalah dia nggak lelah ya untuk mendengarkan cerita saya gitu, yang kadang ada dropnya, ada sedihnya, ada ininya. Jadi dia selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu menjadi orang yang bisa menempati di mana saatnya dia masuk untuk bicara, mana yang dia biar tidak perlu dia ceritakan. Ya untuk pengertian udah porsi yang pas gitu. Ya kalau nggak cinta mah nggak mungkin sampai sekarang ya. Cuman ya karena ya dia rumahan banget gitu. Jadi kalau yang paling sulit itu adalah kalau dia kayak muncul-muncul gini nih. Kalau nggak saya ngomongin dari jauh-jauh hari, dia nggak mau. Belum tahu nih, ini akan menjadi yang pertama kali gitu. Nggak, takutnya kan dia ada apa-apa atau saya lagi di mana, misalnya harus masuk rumah sakit. Kan kadang-kadang kan kita harus yang ada asuransi, tapi kan kadang kalau amit-amit sih, kalau malam ada apa-apa minimal dia pegang gitu. Jadi kalau dibilang kagak belanja, ya emang orangnya kagak itu. Tapi kalau cemilan nih, snack jadul ya, snack jadul atau snack Jepang, Korea, itu dia lebih seneng gitu. Kemauan dia aja kalau kebutuhan dapur. Bini gua mah nggak usah dibawa shopping, nggak usah dibawa apa, lu kasih fotografer sama orang herdu. Oh, dia bisa di bawah pohon dia foto, di tangga dia foto, di mana aja dia foto. Jadi kalau ada fotografer sama orang herdu, dia hidup nyaman senyaman-nyamannya.
Jadi kalau mau ya aku kesana dulu ya, oke, dia foto aja nggak kelar-kelar. Sampai gue pulang aja dia masih foto. Ya banyak gitu ya. Dia suka foto gitu. Jadi ya gue rasa ya hal yang bisa menyenangkan dia gitu. Kita harus foto keluarga ya, foto ini. Ya lu lihat aja gue sampai foto-foto hantu. Sampai gue kayak gitu apa? Semua Sarwenda. Gue Natal ya. Pasti ada. Dia ntar lihat aja tanggal 10 dari calling sama dia. Jika Ruben Onsu dan Sarwenda mengaku kini bahagia, hal yang sama juga dirasakan oleh Jordi Onsu dan sang kekasih. Setelah jarang terlihat membawa pasangan, kini Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu, telah terlihat menggandeng pasangan yang bernama Frisly, yang dikabarkan akan segera dilamar oleh Jordi Onsu. Mendengar sang adik dikabarkan akan melamar sang kekasih, Ruben Onsu pun mengungkapkan dirinya mendukung usaha sang adik untuk melamar sang kekasih. Kalau gue mah yang penting selama dia udah mantep mah lakuin aja. Ya kalau dia nggak mendadak ya bisa gue dateng. Ya kalau dia mendadak ya gue kan harus kaliin dulu kerja di Jakarta berapa dong hilangnya ya kan. Ini di kantor gue juga gue ada hitungan. Nggak nutup. Enggak, dia kan ngomongnya Itali itu keren ya. Dia kan suka sesuatu yang spooky gitu. Waktu kemarin kita terakhir ke Italia nih sebelum pandemi nih, kan negara terakhir yang kita kunjungi nih Italia kan nih. Terus ih keren ya ini, ih bagus ya ini. Wah ini kalau ngelamar di sini nih ya, pernikahannya di sini nih ya gitu. Ya namanya anak-anak muda punya angan-angan kan. Jadi kalau saya cuma bilang begini, lu mau punya duit, mau kemana pun juga lo bisa, tapi yang paling penting adalah mantepin hati dulu gitu. Oh dia mah udah pengang kupingnya. Kalau saya mah karena saya udah yatim piatu kan mbak, jadinya saya harus jelaskan ke dia kan ada ibu kita yang membesarkan kita, juga ada Ibu Dita yang ya menjadi apa ya saran untuk anak-anak seusia Jordi ini, sehingga keputusan menikah itu bukan menjadi keputusan yang akhir, tapi adalah awal dalam sebuah perjalanan cinta. Jadi harus benar-benar komit dengan sikap dan lain-lain. Dikabarkan akan segera melamar sang kekasih Jordi Onsu. Kini akhirnya angkat bicara terkait rencana untuk melamar sang pujaan hati tercinta. Dalam tanggapannya, Jordi Onsu pun mengungkapkan jika dirinya akan segera mungkin melamar Frisly untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Pokoknya amin, doain. Tahun ini apa tahun depan ya? Kalau tahun ini belum, karena masih aku pun karena masih tahun ini kuliah. tinggal 2 bulan. Terus aku juga masih kuliah, Angkal juga masih kuliah. Pokoknya kita masih banyak yang kita pikirkan. Yang buat Joni. Udah sih. Ya aku juga sudah 1 kali ketemu kemarin sama keluarga dari mama. Kalau Cici sudah deket banget sama kakakku, mulai dari Ko Ruben, Cirika, Ibu, Ko Ijul. Belum pernah ketemu kalau sama Ko Ijul. Sama keluargaku juga deket gitu ya. Bahkan aku pun ya maksudnya lebih dekat ke mama sekarang. Aku juga lebih dekat sama keluarga Kak Jordi dari sebelum kita jadi pacar. Jadi memang udah dekat, udah kenalnya tuh emang dekat, saling sharing cerita-cerita, seru aja. Tanggal 6 Juni 2020 pertama kali kita kenal, jadiannya tanggal 22 Februari 2021. Nikahnya? Wah nggak ini mancing As terus. soon as possible. Ya benar. Yakin aku udah pernah pergi gitu ya. Kita berdua orang yang suka traveling dan percaya ketika traveling itu kita menemukan sisi ataupun sifat asli dari orang lain gitu. Dan aku sudah sering pergi sama Frisly, yang buat aku mantap, aku bisa dengan lapang dada menerima kekurangan Frisly juga. Kalau dicari kelebihannya satu sama lain, insya Allah banyak. Tapi gimana caranya kita berdua bisa menerima kekurangan kita, di situ dia kita bisa ketemu. Yang pasti sih, aku pengennya sesuatu yang sakral, tidak dengan keramaian. Pengennya cuma menikah sekali aja. Terus Ya kalau berkali-kali mah. iya enggak kan, tapi doa Ya, satu betul, kali amin, untuk amin, selamanya. amin. Dan juga
kalau untuk perayaannya seperti apa, kayaknya aku juga tiap ulang tahun tematik deh. Kemarin safari, sebelumnya juga apa aku sebelumnya di Singapura juga, jadi itu lebih ke fun aja.